karena itu memang relate dengan kehidupan teman-teman di sini ya. Ada teman SD, teman SMP, teman SMA tuh nge-DM, oh gila kamu jadi pelawak sekarang katanya. Awal mula Kak Mono bikin konten itu yang mahasiswa Pak Komtek juga kan Kak Mono kemarin? Oh iya, itu kebetulan itu kan masa-masa itu masa habis ujian semester ya. Halo Polkomster, kembali lagi di IPK 4.00. Hari ini di episode kali ini kembali lagi di hostnya bersama Devri, dan Devri hari ini bersama bintang tamu. Kenalan? Abangku. Lalu selebrasi nih. Kenalan dulu? Iya, perkenalkan nama saya Rafael Pramono. Saya mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Polkomtek, Prodi Bisnis Digital. Saya baru semester 4. Oh, berarti boleh dipanggil Kak Mono aja gitu? Oh, boleh. Siap. Nah, jadi hari ini Devri akan berbicara sama Kak Mono, membahas tentang keviralan Kak Mono di Institut Teknologi dan Bisnis Polkomtek. Nah, jadi Kak Mono ini di Polkomtek sebagai apa aja? Selain mahasiswa, saya juga ini sebagai staf ya di sini ya. Oh, sama staf juga ya tuh. Tetap tepatnya di bagian marketing ya. Oh, bagian marketing berarti. Oh, jangan ada talent menyala abangku. Nah, berarti Kak Mono itu kan sering bikin konten-konten ini kan. Awal mula Kak Mono bikin konten itu seperti apa? Sebenarnya sih itu tuh perkembangannya itu berjalan begitu saja ya. Oh, iya. Karena di dunia marketing itu kan banyak Perlu ada yang konten-konten. itu salah satunya aja sih. Kalau di dunia marketing itu salah satu bagian pekerjaannya aja. Kebetulan ya mungkin kita lebih ke dilihat sayanya ada agak lucu-lucunya gitu ya, atau baru lihat saya orang pada ketawa gitu ya. Diuji coba lah sebenarnya. Oh, diuji coba kan awal-awal ternyata berlanjut. Sebenarnya diuji coba untuk konten yang konyol sih sebenarnya. Oh, berarti berawal konten yang konyol itu seperti apa Kak? Sebenarnya kita di story dulu ya, cuman buat story IG kayak gitu ya. Story itu diposting di Polkomtek ya kan? Tapi di story ya, nggak di reel atau di feed ya. Cuman sekedar gitu aja untuk cek ombak gitu ya. Nah, awal katanya sih Devri lihat dia di IG-nya Polkomtek itu kan, Kak Mono awal mula Kak Mono bikin konten itu yang IPK kalau nggak salah ya, yang mahasiswa itu sama mahasiswa Polkomtek juga kan Kak Mono kemarin? Oh iya, itu kebetulan itu kan masa-masa itu masa habis ujian semester ya. Nah, kalau habis ujian semester, anak itu tuh kemungkinan besar itu sering ngecekin worksheet ya. Heboh dengan IPK orang. Sebelum IPK itu ngecek nilainya dulu kan, biasanya berapa. Aduh, ada yang C enggak, ada yang D enggak. Kalau yang D kan otomatis ngulang. Kayak panik itu pasti kalau panik banget itu. Benar. Tapi intinya waktu itu kita tuh pas nunggu keluar IPK. Itu kan bareng teman gitulah pokoknya. Jadi mau lihat kan kita kan sering kepo nih. Jadi mau kamu dulu, aku dulu buka gitu. Ya kita harus bukanya bareng-bareng lah biar enak gitu. Makanya dibuat sebuah konten itu kan. Nah, itulah dibuat sebuah konten karena itu memang relate dengan kehidupan teman-teman di sini ya. Jadi benar sih, mewakili mahasiswa iya, banget itu. Kalau ditanya mahasiswa pasti saling IPK berapa IPK? Berapa IPK? Pesan punya kau, jangan kecil. Berarti kayak gitu. Tapi kan waktu itu ya pernah di konten Kak Mono itu yang ada selebrasi kayak menyala IPK itu kan. Nah, itu juga. Kayak ada lambang gitu kan. Lambang gini ya. Itu kayak itu ya. Kan itu sebenarnya waktu itu tuh lagi viral tuh yang menyala abangku. Menyala lagi heboh-hebohnya banget itu. Lagi heboh-hebohnya. Jadi saking terkejutnya kita mau cek IPK nih bareng-bareng dengan teman. Tiba-tiba IPK-nya itu di luar ekspektasi. Kok bisa ya dapat IPK kayak ini kan, dapat IPK yang menyala gitu kan. Jadi begitu IPK-nya menyala ya kita otomatis selebrasi menyala lah ya, saking kegirangannya saking senangnya gitu. Itu kan. Siapa sih yang senang dapat nilai IPK besar itu kan, jadi motivasi benar. Padahal sebenarnya itu
kita tuh hasil jerih payah kita juga sih, cuman karena kita sibuk kuliah sambil kerja, jadinya kita ya kok kayak nggak inget aja, banyak tugas mau dikerjain dengan baik sih sebenarnya, karena kita sudah biasa sebenarnya kayak gitu aja. Kemudian itu Kak Mono bikin konten apa lagi setelah itu? Kan banyak sekali kan konten-konten Kak Mono yang banyak banget di IG-nya Palkomtek, di TikTok-nya Palkomtek, itu kan kepiralan Kak Mono. Iya. Kembali lagi dengan kekonyolan yang sudah terjadi, makanya ya diterusin. Nah, iya. Jadi ya memang sebenarnya itu iklan normal ya. Yes. Cuman kita buat setidak normal mungkin lah gitu ya. Yang di luar jangkauan Indonesia gitu ya. Iya. Di luar Nurul ya pokoknya kayak gitu. Tapi jadi supaya buat konten-konten kayak gitu, konten yang ya atau sekedar yang receh juga kadang. Yang penting kita menghibur kayak gitulah ya. Iya. Nah, jadi enak lah pokoknya gitu. Kalau dipikir-pikir enak Asik juga ya, asik bikin juga konten gitu ya. Konten terutama konten yang bercanda ya. Menghibur diri sendiri itu sih itu. Menghibur diri sendiri dan teman-teman juga sih. Oh. Nah, dari Kak Mono yang sering bikin konten-konten itu, apa sih pengalaman Kak Mono yang bikin Kak Mono kayak lebih semangat kayak bikin konten gitu kan? Ada konten terbaru nih kan harus bikin kan konten itu. Nah, apa sih sebenarnya pengalaman sih aku pikir ini pengalaman gila ya. Malah ada teman SD, teman SMP, teman SMA tuh nge-DM, "Oh gila, kamu jadi pelawak sekarang," katanya. Aduh. Nggak nyangka kan, nggak tahu. Aku juga heran. Kok kau jadi gini sih katanya. Dulu nggak cak ini ya kawan. Dulu nggak kayak gini. Tapi aku suka loh, aku ngepoin kamu terus loh katanya, setiap ada konten kamu pasti aku like. Itu teman yang notabene teman dari SD, SMP. Jadi mereka tuh terkejut gitu. Terkejut. Kok kamu bisa kayak gini loh katanya. Tidak menyangka ya, ternyata ada pangkat tertentu. Bisa menjadi pelawak itu kan. Jadi aku tuh kok antara gimana ya, benci juga suka lah ya. Dia di satu sisi mereka juga ngatain gila kamu, tidak menyangka katanya. Tapi ada yang support juga, maksudnya sebenarnya pada intinya mereka tuh support kok. Mereka juga senang lihat kayak gitu kan, karena zaman sekarang kan zaman medsos ya. Iya, entah kita bagikan di TikTok atau di IG atau di Facebook kalau yang masih main ya, atau di Twitter, mereka tuh senang pada intinya. Dengan sering nagih malah, mana lagi kontennya tapi gitu. Bukan orang-orang bisa mahasiswa Palkomtek sering kan nggak Kak Mono mana konten Kak Mono lanjut. Oh iya, apalagi yang konten yang kalau minta foto boleh itu ya. Aduh, aku juga kalau lihat videonya saya ketawa sendiri, kok bisa aku ekspresi kayak gitu ya. Itu ada kelakuan si kakak tingkat saya juga namanya Mbak Uli, itu sutradara aku bagi aku ya, karena dialah yang mengarahin. Nggak mungkin kita syuting langsung kita ngeliat ekspresi sendiri kan, cuman ngetik kata boleh aja mungkin ada 11 kali itu ya, kurang kayak gitu diulang terus. Yang konten boleh gitu. Iya, yang minta foto tuh, yang kalian minta foto ini juga langsung banyak, Kak Mono kapan nih meet and greet. Aduh. Jadi itu Kak Mono itu kayak seperti tidak menyangka sekali ya, nggak bisa kayak ini. Tidak menyangka dengan kegilaan ini ya. Mungkin berarti Kak Mono ini berawal dari IPK bisa berkelanjutan sampai sekarang. Kayaknya kemarin Kak Mono bikin konten juga yang Dogan itu ya, yang lagi viral banget yang Dogan itu. Itu lebih parah, konten Dogan itu, aduh. Aku sedih banget butuh sih. effort banget ya sih, itu bukan basa-basa. Butuh effort lagi tuh. Pokoknya bawa baju 2, celana 2, daleman 2, dompet 1 tapi dompet 1. Wah, saya kira dompet ada 2 juga kan. Enggak. Jadi semuanya di double lah. Cuman kasihan teman aku, dia katanya nggak nyangka kalau mau basah semua. Jadi balik dia habis habis yang disiram itu. Iya, balik dia. Untuk rumahnya dekat, kalau aku kan rumahnya jauh, jadi butuh waktu ya. Butuh waktu yang lama itu kan. Butuh waktu lama untuk memulihkan baju yang basah. Berarti Kak Mono itu yang berawal yang tidak tahu dirinya itu bisa menjadi konten, jadi talent kan, konten itu kayak sekarang bisa jadi ini apa? Aduh. AC-nya agak dingin ya. Minum dulu dari kopian itu. Aduh, kita minum dulu ya, biar lebih akrab. Berarti Kak Mono ini
bukan mahasiswa aja di Palkomtek ini, bisa juga ternyata staff juga ya di Palkomtek ini. Iya, sebenarnya ya saya sih sebenarnya kalau sebenarnya sih editing juga ya. Cuman bagian editing juga. Kadang-kadang malah saya tuh ya ide konten, langsung syuting, mungkin disyutingin teman, saya edit juga videonya, kadang-kadang saya upload sendiri. Itu sekalian promotion juga. Iya, jadi ya karena kita kan dikasih bekal di kampus ya, tentang pokoknya penjurusannya kita dikasih bekal kayak ya kamu dikenalin walaupun kamu jurusan IT, aku juga dikasih bekal nih, ya kayak ngedit video tipis-tipis kayak gitu. Iya, itu sebagian anak IT juga. Kan untuk tugas kuliah juga kan buat editing video. Iya, benar sekali. Mungkin Kak Mono juga sebagai berarti Kak Mono kuliahnya tuh bisa ngambilnya malam ya apa? Nah iya, jadi aku tuh ngambilnya kuliahnya malam karena kalau siang kan kerja, jadi malam itu kan sekitar 6:30 atau jam 5 juga ada kan MK, jadi sampai jam 9 lewat atau 9:30 lah ya. Jadi Senin sampai Jumat itu kuliah, dia disembari kekosongan itulah ya kita cari-cari lah ide kontennya. Kadang kumpul-kumpul juga dengan teman tuh, khususnya kalau di sini kan ada PBC tuh, aku suka banget tuh dengan PBC karena dia itu benar-benar membuat kita tuh terbuka kalau ngasih arahan kayak gitu ya. Dia tuh kita kan ada ilmu broadcastingnya di situ, jadi kita juga walaupun bukan anggotanya, karena aku anak malam kan susah kumpul nih, gak enak kalau daftar gak kumpul-kumpul, tapi dia tuh benar-benar memfasilitasi seluruh mahasiswa di sini loh. Iya, fasilitasnya. Enak pokoknya di situ. Kalau kita Mbak, aku mau dong di syuting, kan mereka anak-anak PBC, anak UKM, unit kegiatan mahasiswa di Palkomtek banyak sih, tapi yang paling aku sering berhubungan tuh dengan anak PBC. Wah iya. Balik dengan keviralan Kak Mono ini yang diheboh-heboh banget di Palkomtek ini, menurut Kak Mono sih gimana sih rasanya, kayak ada senang nggak apa dengan keviralan? Seandainya kan itu kan diposting kan kayak takutnya kan ada yang bilang oh Kak Mono ternyata bisa ini kan, takutnya nggak ada yang bilang, ada yang tidak senang kan, tidak tahu kan di dalam keviralan itu. Tanggapan Kak Mono gimana kalau ada orang kalau aku sih nanggapnya santai ya, karena kita tuh viral itu memang kita kan kerja, tuntutan profesi lah ya. Iya, sesuai profesinya guys. Jadi nggak gitu. Jadi dengan anak marketing juga tuh sekalian dia jadi konten-kontennya juga. Jadi nggak masalah. Tapi aku nanggapinnya ya terima kasih aja, ketawa aja lah, senyum aja lah pokoknya. Karena tapi sejauh yang paling jauh mereka tuh pada intinya mereka membangun kok, memberi semangat atau support ya teman-teman itu ya. Mereka nggak ada yang kayak, kamu gini nggak sesuai, enggak. Mereka tuh support intinya. Cuman supportnya itu dalam kata-kata yang macam-macam ya. Ada yang ngatain, oh gila keren tuh, kayak gitu, pokoknya kayak gitulah. Iya, apalagi saya lihat yang konten Kak Mono tuh yang pakai motor itu, yang sama anak yang di depan Palkomtek itu, yang Kak Mono bermotor itu ya. Itu sangat lucu dan heboh sekali itu. Itu konten mungkin yang paling saya membuat lelah dari segi kan suruh naik motor tuh, motornya kan agak gede, badan kita kan agak kecil. Itu boti. Boti yang dibonceng lebih gede dari aku. Maksud aku abangku ini nggak usah nyupir, abangku yang di belakang aja yang gimana ya. Rupanya mereka pas uji coba naik motor, mereka nih agak kurang menguasai motornya kan. Motor itu agak besar kan, kopling. Walaupun mereka bisa, cuman nggak setanganan. Medannya juga harus dijalani karena banyak kendaraan lain juga lewat lalu lalang ya. Tapi ya jalan aja lah walaupun sedikit capek. Berarti kan Kak Mono itu walaupun syutingnya tuh dengan butuh ribet-ribetnya, kayaknya tuh kayak butuh yang sangat benar-benar ekstrem banget itu. Effort karena ada kemungkinan jatuh ya. Kita kan nggak kemampuan motor harus ngerem di waktu yang tepat, harus sudah itu balik lagi supaya kameranya tetap on dan kita tetap berjalan di tempatnya, itu membutuhkan latihan dulu ya. Nggak cukup sekali 2 kali. Kalau lihatnya enak cuma sebentar, zeng gitu aja. Tapi kalau nggak, itu saya hitung itu lebih dari 10 kali uji cobanya. Ujung-ujungnya Kak Mono ini di kampus ini dipanggil dengan abangku karena benar. Oh dikit-dikit lewat ke kantin, abangku. Baru naik tangga, abangku katanya. Iya, sering kali sebelum selebrasi Kak Mono menyala abangku. Sampai di sekolah ada anak SMA yang sini yang kunjungan. Kampus D. Kampus D. Saya pergilah suatu saat lagi acara juga di sana kan. Wah, menyala abangku.
aku berpikir ini anak kampus kita, oh rupanya anak sekolah, rupanya dia itu pernah kunjungan dan pernah melihat Instagram kita kan. Iya, saking sukanya Kak itu, saking Iya. viralnya Kak Mona Iya. itu kan banyak yang tertarik, dan walaupun kan awalnya kita kalau anak sekolah kan tidak kenal kan ini Iya. siapa kan, tidak tahu, Heeh. pas ketemu langsung siapa, menyala abangku. Iya, aku juga pernah terkejut kayak gitu. Ya sering juga ya mungkin dia bilang, abang minta foto dong bang, katanya. Lagi di kantin, bang minta tanda tangan. Aku jawab juga, boleh. Dengan rasa malu-malu itu kan. Iya, agak gimana ya? Aduh, artis dalam arti artis. Tidak sia-sia bikin konten keviralan yang ini Ya, kan. cuman ya bergaya kayak biasa aja sih. Tapi dengan bangga dirinya, oh Iya. tidak sia-sia ternyata saya selama Dalam ini. hati aja, ini enak. Agak dikata sombong juga, bentang-bentang Iya. viral udah sombong Kak Mono nih. Enggak, kita. Berarti Kak Mono nih seorang multi talenta Ya, ya gitu serba lah. bisa ya, apa aja bisa, selalu bisa. Ya sebenarnya COVID yang memaksa kita begini ya. Wah. Ada hikmahnya juga loh. Karena dengan gitu kita dipaksa untuk melebih naikkan level diri kita ya dari Bukan berawal dipaksa juga kan, memang berawal kita tuh iseng-iseng, awal tidak sengaja mau bikin ini, tidak tahu terus menerus akhirnya menjadi, dan viral itu kan menjadi tidak terpaksa lagi kan, jadi nyaman kan rasanya, pengen bikin konten terus ya, bikin konten, jadi kayak perasaan diri kita tuh pengen bikin konten. konten. Iya, memang merasa nyaman kayak kita lagi duduk berdua gini kan, agak nyaman aku jadi. Jangan lupa kayak gini Iya. ya. Pokoknya ya sebenarnya asik sih, walaupun kalau buat konten itu kadang-kadang nggak masuk akal ya, janjinya nanti jam 2, nggak tahunya nanti realisasinya jam 4, ngumpulin nyawanya dengan teman-teman yang misalnya Iya, yang janjian nih dengan anak PBC, dengan Mbak Uli, Mbak Septi ya, kadang janjian ya kak, janjian ya bang, Konten, ini. konten jam 10, tak nggak rekamannya jam 3, jam 5. tapi, ada aja. tapi tidak sia-sia ya menunggu dari jam itu, tetap Iya. berhasil dan menyala banget, dan Iya. viewersnya itu untuk membangun. Jadi berarti Kak Mong berawal tidak tahu Kak Mono ini orang siapa, menjadi tahu kan, Kak Mono dengan keviralan Kak Mono yang sekarang ini banyak sudah tahu mahasiswa Palkomtek ini ya. Iya benar. Tapi ya di balik ketidaksengajaan dan keviralan itu ya banyak hikmah-hikmah yang diambil lah pokoknya ya. Iya. Dari semuanya itu ya, kita yang pasti positif aja Bawa lah. santai aja Iya, ya, bawa bawa santai, enjoy. aja, tetap berjalan lah pokoknya. Oke, nah jadi buat yang pada bingung ya guys ya, Kak Mono nih siapa sebenarnya? Kak Mono ini sebenarnya multi talenta bisa disebut, bisa jadi mahasiswa, memang benar-benar masih mahasiswa Palkomtek, dan bisa sekarang dia menjadi staf di Palkomtek juga. Iya. Benar. Mm-mm. Kak Mono juga sudah di semester 4, Iya. bisa berbagi waktu ya, dengan berbagi waktu kuliah, kerja, dan bisa disebut termasuk konten itu kan membutuh waktu juga, itu membutuh benar-benar. Bener sih, tapi untungnya di Palkomtek nih ya agak bebas PR lah ya. Jadi aku fasilitas sedikit program. lah, itu salah satu yang difasilitasi oleh kampus ya. Kalau banyak PR mungkin sambil kerja tuh agak bingung lah. PR belum sudah. Iya, pusing pokoknya. Tapi untungnya, tapi kalau teman saya viral ini, konten ini yang saya buat Iya. sendiri nggak bakal bisa, karena ini adalah kerjasama tim, khususnya sih tim BBC. Iya sih, itu anak yang selalu PBC support memang terus. terbaik. Karena kalau buat konten kelihatannya cuma 30 detik, persiapannya itu belum nanti cetak propertinya lah, nanti Persiapan set di balik alat. layar Iya, itu kan teman-teman yang set membutuhkan. alat, pokoknya semuanya itu bisa kayak konten yang naik motor gitu, itu bisa sehari ya, hampir sehari lah gitu. Kelihatannya cuma berapa detik kan. Kayak bentar aja seperti tidak sesuai ekspektasi, walau ini bentar kan. Kalau orang lihat kan ini gampang bikinnya, ini dengan waktu yang singkat pun bisa itu kan. Iya. Ternyata tidak tahu di balik layar itu membutuhkan effort yang sangat. Ini kan di syutingnya dalam siang hari ya. Kadang-kadang kan ada beberapa orang tuh. Iya. Yang satu sudah ready semua, nanti yang satu, kak aku lagi disuruh dosen ini lagi nah tunggu lagi setengah Tunggu jam. lagi. Yang satu ditunggu, satu kak aku ke kamar mandi sebentar. Nah itu makanya memang kalau namanya kita UKM ya, kayak UKM teman-teman yang punya UKM PBC di sini kan, mereka ini kan
malah kayak rumah sendiri ya Pak Iya. Komtek ini. Kadang-kadang pagi-pagi sudah muncul, besok muncul lagi pagi-pagi. Selalu standby ya Iya, KBBS ini. pokoknya teman-teman itu yang selalu support aku, mereka tuh biasanya rajin-rajin ke kampus sih, makanya dia kenal dengan aku. Boleh dong Kak Mono kasih satu kata apa satu pesan buat yang mungkin Palkomster masih bikin konten atau jadi talent itu kayak masih mageran, ini kan masih bingung bagaimana sih ke matang. Boleh dong kasih buat Palkomster yang bingung. Iya, buat teman-teman Palkomster yang lagi berkecimpung di dunia perkontenan, intinya gini ya, kalian kalau lagi buat konten, kita nggak tahu tanggal viral itu kapan. Intinya tetap berkreasi, jangan pernah berhenti untuk membuat konten dan konsisten aja. Nah, suatu saat pasti meledak, pasti menyala. Meledak. Nah oke, itu satu kata buat Kak Mono, buat yang Palkomster masih mageran atau masih bingung mau bikin konten atau menjadi talent itu kan. Intinya tetap semangat ya guys ya. Apa kabar? Iya, pokoknya yang belum follow juga boleh follow IG-nya nanti ya. Ya. Boleh dong nge-follow-nya nanti ya di IG Palkomtek atau TikTok-nya Palkomtek juga, melihat kepiralan Kak Mono ini Siap. menjadi talentnya ya guys ya. Oke, sekian podcast kita hari ini. Bye bye. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Menyala. Menyala.